Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa semuanya, hari ini kita akan pembelajaran dengan materi Lembaga Jasa Keuangan Perbankan. Jadi ini materi melanjutkan yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas Lembaga Jasa Keuangan Perbankan yang berhubungan dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perbankan. Apa itu bank? Bank adalah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang berikutnya, fungsi perbankan. Jadi bank itu sebenarnya untuk apa? Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Barangkali banyak dari masyarakat yang kelebihan dana. Kalau tidak digunakan untuk usaha, maka dananya akan lebih baik kalau disimpan di bank. Ya, disimpan di bank itu lebih aman. Kemudian dijamin kalau ada misalnya ada banjir, ada bencana alam atau kebakaran, itu akan lebih aman kalau uangnya disimpan di bank. Kemudian yang kedua, menyalurkan kepada masyarakat kembali uang yang tadi sudah dihimpun. Menyalurkan kembali itu dalam bentuk kredit ke masyarakat. Nanti kita akan membahas menghimpun dananya dalam bentuk apa, menyalurkannya dalam bentuk apa. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa bank. Layanan jasa bank itu selain tadi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya di kredit, menyediakan layanan jasa perbankan. Kalau sekarang transaksi-transaksi yang lewat perbankan, lalu lintas uang yang lewat perbankan itu banyak sekali. Misalnya dari yang paling besar kegiatan ekspor impor itu juga butuh layanan jasa perbankan. Kemudian kalau kita sekarang kalau mau masuk ke tol itu harus tidak bisa dengan uang tunai, harus menggunakan kartu. Itu juga butuh layanan dari perbankan. Kemudian 4, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran itu tidak selamanya tunai. Kalau kita hanya membeli barang di pasar atau di toko kecil itu cukup tunai. Tapi kalau mekanisme pembayaran antar negara, sementara kita tidak pernah tahu antara orang yang beli dan jual, itu perlu penghubung. Penghubung itu lewat bank. Kemudian mekanisme pembayaran bisa juga kalau misalnya seperti sekarang kita tidak boleh banyak menyentuh barang misalnya. Berarti kita kalau mau membeli barang pakai kartu. Mekanisme pembayaran itu yang mengatur bank. Uang yang ada di bank kita tabungannya kemudian didebit atau diambil untuk membeli barang. Yang kelima, mendukung kelancaran transaksi internasional. Ini untuk ekspor impor atau kalau pemerintah misalnya untuk kegiatan menerima bantuan dari luar negeri atau utang dari luar negeri, itu semuanya didukung oleh bank, baik itu bank umum maupun Bank Indonesia. Yang berikutnya, sekarang kita akan membahas jenis-jenis bank. Jenis bank yang pertama adalah menurut fungsinya. Menurut fungsinya, bank ada 3. Yang pertama, bank sentral, yang kedua, bank umum, yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Bank sentral kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia.
yaitu lembaga yang independen mengatur semua kegiatan perbankan. Tujuannya untuk apa? Mengatur kebijakan moneter di Indonesia. Jadi kebijakan yang berhubungan dengan uang. Kalau minggu lalu kita membahas OJK, OJK itu adalah bagian dari yang independen juga, cuma di sini bukan bank. Jadi kalau OJK itu bukan bank. Kalau bank sentral itu yang mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan, terutama berhubungan dengan kebijakan-kebijakan. Yang kedua, bank umum. Bank umum ini yang kita lihat sehari-hari di sekitar kita. Ada BRI, ada BKK, ada Bank Suryayuda, itu namanya bank umum. Ya, tapi nanti kita lihat apakah yang kita lihat itu bank umum atau bank perkreditan. Bank umum itu bank komersial. Kegiatannya sama, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya. Ya, kalau yang bank besar itu ada bank BRI biasanya. BRI itu di setiap kecamatan ada. Kalau yang kecamatannya besar, barangkali ada Bank Mandiri, ada bank BCA misalnya. Itu adalah bank umum. Sekarang kita ke bank perkreditan rakyat. Apa bedanya antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat? Kalau bank umum tadi menghimpun dana dan menyalurkannya, kalau bank perkreditan ini biasanya kegiatannya itu hampir sama dengan bank umum, bedanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Ya, jasa lalu lintas pembayaran itu biasanya dalam transaksi ekspor impor, perdagangan atau peredaran uang antar negara. Itu hanya dilakukan oleh bank umum. Kalau bank perkreditan rakyat hanya lingkupnya satu negara, satu wilayah biasanya. Jadi lebih kecil. Biasanya kalau kalian ke kantornya, di situ tulisannya, plangnya namanya BPR. Ya, contoh di sekitar kita itu BKK. BKK itu BPR BKK, Bank Perkreditan Rakyat yang milik kabupaten, pemerintah kabupaten. Ya. Nanti kalian bisa mengamati di sepanjang sekitar kalian, barangkali ada contoh bank perkreditan yang lain. Yang kedua adalah bank menurut kepemilikannya. Bank menurut kepemilikannya ada 3, bank pemerintah, bank swasta, dan bank milik campuran. Bank pemerintah ini berarti semua pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat itu sekarang yang ada hanya BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BTN. Jadi tidak banyak bank yang dikelola oleh pemerintah. Yang lain dikelola oleh swasta. Bank milik pemerintah daerah contohnya Bank Jateng. Atau kalau di Jawa Barat ya namanya Bank Jabar. Di DKI ya Bank DKI. Itu bank yang dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi. Yang kedua, bank swasta dikelola oleh individu atau badan usaha berbentuk PT biasanya. Bank swasta di sekitar kita banyak. Ya, misalnya BCA, itu yang besar. Ada Bank Bukopin, ada Bank Mega, ada Bank Danamon, itu bank swasta. Yang ketiga, bank milik campuran. Campuran ini bisa campuran antara swasta asing dan swasta dalam negeri. Kalau di kota-kota kecil biasanya jarang ada bank milik campuran. Yang ketiga adalah menurut kegiatan operasionalnya.
ada dua, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional itu kegiatannya secara umum, ya, secara umum ditetapkan menurut undang-undang aturan perbankan. Kalau bank syariah itu kegiatan perbankan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Istilah perbankan. Produk perbankan secara garis besar yang pertama adalah kredit pasif. Ya, kalau kredit pasif itu dana yang bersumber dari masyarakat. Berarti ini kalau kredit pasif namanya menabung. Contohnya apa? Contohnya tabungan. Ya, kalau tabungan itu berarti simpanan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk biasanya ada bukti buku tabungan dan bisa diambil sewaktu-waktu. Cara mengambilnya bisa datang ke bank, nanti di situ mengisi slip pengambilan atau menggunakan kartu ATM. Itu tabungan. Ya, kemudian yang kedua deposito. Deposito itu simpanan dari masyarakat, bisa perorangan, bisa perusahaan dalam jangka waktu yang disepakati. Jadi bedanya apa dengan tabungan? Kalau tabungan kita bisa nabung sewaktu-waktu, ngambil ya sewaktu-waktu. Kalau deposito kita sekali menabung untuk jangka waktu tertentu. Misalnya yang paling cepat 1 bulan. Berarti kalau deposito 1 bulan, hari ini menabung, 1 bulan ke depan baru boleh diambil. Untuk misalnya kalau kita tidak mau mengambil ya dilanjutkan. Depositonya diperpanjang sampai waktu yang ditentukan lagi. Deposito yang bisa diambil setiap bulan hanya bunganya. Jadi deposito itu simpanan berjangka, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau kelipatannya. Itu bedanya dengan tabungan. Yang ketiga ada lagi istilah giro. Kalau giro simpanan dari orang atau perusahaan, penarikannya sewaktu-waktu, cuma bedanya tidak ada buku tabungan. Dan tidak diambil dengan kartu ATM, tapi diambilnya dengan cek atau surat perintah pembayaran yang lain. Giro tidak ada buku tabungannya. Kalau kita akan ngecek berapa uang kita, berapa transaksi kita setiap bulannya, maka kita bisa meminta ke bank untuk mencetak rekening koran namanya. Jadi kalau diurutkan tabungan itu kalau kita punya uang ya mungkin tidak begitu banyak, maka kita simpanannya pakai tabungan. Kalau uang kita lebih tidak ingin diambil sewaktu-waktu, kita nyimpannya pakai deposito. Kalau kita uangnya sangat banyak, kegiatannya biasanya untuk usaha, bisa menggunakan giro. Yang berikutnya, produk perbankan berikutnya adalah kredit aktif. Kalau kredit aktif bahasanya kredit, berarti ini dana yang diberikan atau dijual ke masyarakat. Ya. Berarti di sini ada contohnya kredit rekening koran, kredit dengan jaminan surat berharga. Maaf saya nulisnya double 2 kali, nggak apa-apa. Ya, jadi kredit rekening koran itu kredit yang diberikan kepada masyarakat dalam pemindah bukuan. Jadi ini biasa kredit yang diberikan ke masyarakat, kemudian dari bank ke kita, digunakan untuk konsumsi bisa, produksi juga bisa. Kemudian ada kredit jaminan surat berharga. Ya, ini bisa menggunakan
surat-surat berharga, misalnya saham, itu bisa. Kita nanti akan membahas itu di subbab yang berikutnya, lembaga keuangan non-perbankan. Yang ketiga, produk perbankan yang berikutnya adalah jasa perbankan. Jasa perbankan di sini antara lain 1. Transfer. Ya, barangkali sudah familiar istilah transfer. Transfer itu pemindah bukuan. Ya, kalau kalian barangkali sekarang beli barang online misalnya. Ya, beli barang online itu paling cepat, paling gampang itu secara transfer. Ya, apalagi kalau kita punya aplikasi mobile banking. Kita tinggal di HP, kemudian dicet mobile bankingnya, transfer ke rekening yang jual. Selesai. Itu namanya pemindah bukuan. Uang kita pindah ke rekening orang lain. Kemudian yang kedua ada safe deposit box. Ya, ini kayak brankas tetapi yang ada di bank. Kita bisa menitipkan barang-barang berharga kita ke safe deposit box. Ini nitipnya bayar, jadi seperti menyewa. Nanti di situ sudah dengan asuransinya. Jadi jika banknya kebakaran, kebanjiran, itu kita dapat ganti rugi. Nah, ya, makanya kalau ada pencuri yang bodoh, biasanya kalau mencuri di tempat orang kaya nggak dapat apa-apa. Kemudian yang ketiga, bank card atau kartu yang dikeluarkan oleh bank. 1. Kartu kredit. Nah, nanti bedanya apa dengan kartu debit? Kalau kartu kredit itu berarti jenis kartu yang digunakan untuk pembelian barang. Ya, sistemnya adalah meminjam. Ya, jadi meminjam. Jadi saat kita menggunakan kartu kredit itu kalau kita beli barang itu berarti seperti utang, meminjam. Kalau kartu debit ini sama dengan kartu ATM. Berarti kita harus punya uang dulu di bank, kemudian uang kita didebit atau diambil saat kita akan menggunakan. Jadi beda ya, kalau kita belanja pakai kartu kredit itu berarti belum bayar. Kalau belanja pakai kartu debit berarti uang kita ada di bank, ada di tabungan, kemudian diambil untuk belanja. Yang ketiga, electronic money atau e-money. Biasanya digunakan untuk pengganti transaksi-transaksi yang tidak begitu besar. Contoh yang sekarang harus pakai e-money adalah tol, e-tol. Ya, jadi kartu itu diisi sejumlah uang, isinya bisa di bank, bisa di ATM, bisa di toko-toko. Nanti diisi sejumlah uang, saat kita masuk ke gerbang tol, di tap kartunya, nanti saldo kita berkurang sesuai dengan tarif tol yang kita bayar. Ya, itu e-money. Atau kalau di Jakarta sudah ada parkir, pakai e-parkir. Jadi kita atau naik bis juga bisa pakai e-money. Jadi itu diisikan kartunya. Nanti di kemudian hari bisa-bisa semua kegiatan kita menggunakan electronic money. Ya, itulah pembelajaran kita tentang materi lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankan mulai dari pengertian bank, kemudian jenis-jenis bank sampai dengan produk perbankan. Terima kasih. Untuk tugas dan penilaian selanjutnya silakan kalian bisa menyimak di GCR. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.